didukung oleh Top Coffee. Mokanya top, susunya top. Kopinya orang Indonesia. Istilah banjir kiriman dari Bogor dalam 10 tahun terakhir begitu populer. Informasi terkait ketinggian air di Bendungan Katulampa jelas mengkhawatirkan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, ancaman banjir kiriman dalam 4 bulan terakhir. Semakin sempitnya lahan resapan air dan Bopuncur atau Bogor Puncak Cianjur dianggap sebagai penyebab utama. Bagaimana dilema banjir kiriman ini? Kita ikuti penelusuran tim News Track berikut ini. Peristiwa kekerasan beberapa hari yang lalu. Berbagai negara sudah ada jutaan orang membawa bendera masing. Tempat yang saya pijaki ini merupakan kawasan hijau. Tapi tidak jauh dari sini, hanya beberapa ratus meter. Di sebelah sana, banyak sudah bangunan yang berdiri di atas kawasan yang seharusnya menjadi lahan hijau atau hutan sebagai peresap air. Lebih parahnya ada galian pasir di sebelah sana. Semakin luasnya lahan beton di Bogor Puncak Cianjur dalam kurun waktu 10 tahun sejak awal 2000-an menyebabkan air hujan di puncak tidak dapat diserap tanah secara maksimal. Data dari Forest Watch Indonesia tahun 2000 hingga 2009, Bogor kehilangan hutannya sebesar 24,6%, sedangkan Cianjur kehilangan hutan sebesar 17,9%. Idealnya tutupan hutan di kawasan Bopuncur atau Bogor Puncak Cianjur adalah 60% dari luas wilayah, tetapi kini 30% saja tidak sampai. Akibatnya dapat dilihat dari proses erosi yang bergerak progresif membawa material berupa tanah, pasir, dan batu sedalam 1,5 meter di bendungan menuju Jakarta. Air belum jauh mengalir hingga Jakarta, tetapi dampaknya sudah ada. Masih di hulu, Puncak Bogor, gorong-gorong meluap karena intensitas hujan yang begitu tinggi selama 1 pekan. Dan dalam 1 pekan, sudah ada 2 kali musibah tanah longsor. Jika saya bisa merasakan tanah ini, basah, rapuh, rawan longsor. Inilah bukti nyata bahwa kurangnya lahan resapan air dapat mengakibatkan longsor. Semua dampak yang ditimbulkan ini merupakan kesalahan masa lalu. Itulah yang menjadi alibi Bupati Kabupaten Bogor kini. Bukan Bogor yang mengirim air ke Jakarta, tapi air dari Bogor akan bermuara di laut melewati Jakarta. Cuma salahnya di Jakarta, jalan air itu dikurangi bahkan dihilangkan. Terjadilah banjir. Jadi bukan kita yang kirim banjir gitu. Praktik jual beli lahan masih ada, meskipun rawan tipu daya. Sosialisasi segala peraturan termasuk revisi tata ruang Bopuncur tentang kawasan resapan air tidak sampai lapisan terbawah. Kalau memang ini ada kebijakan, kenapa ini berjalan pembangunan? Gembor-gembor, ini harus dikawaskan hijau, ini harus menjadikan fungsi lahan resapan air. Tapi pembangunan berjalan. Artinya di situ ada sesuatu yang menurut saya tidak mengerti. Artinya negara atau pemerintah harus berani bertindak tegas hari ini. Malam hari, pasar lahan penuh tipu daya terjadi di puncak. Biong atau maklar tanah terjejer sepanjang jalan puncak. Itu yang cari yang berapa? Kalau bisa sih luas 3 hektar. 3 hektar. Di dekat-dekat kebun teh. Kira-kira dapat nggak? Ya insya Allah bisa dapat. Kalau di sini ada tuh 7.000 meter. 7.000 meter? Oh itu murah. Murah. Pingin berapa kemarin 800 itu bisa nego. Ada sertifikat tanahnya juga? Ada. Ada juga ya? Iya, ya pasti. Lengkap lah ya. Meskipun rentan penipuan, Biong merupakan gambaran betapa mudahnya lahan resapan air dijadikan beton. Indikasi kurangnya kesadaran masyarakat lokal akan sebab akibat bencana alam. Ini masih maklar kelas teri, belum kelas kakap, yang pandai merubah yang palsu menjadi asli. Pola air mengalir dari hulu ke hilir, berdasar hukum gravitasi tidak dapat dibantah. Permasalahannya, ketika lahan beton semakin luas, dikuasai kaum berduit, resapan air berkurang, penduduk asli pergi, dan mulai tinggal di bantaran sungai hulu. Tambah lagi satu masalah, penyempitan sungai mulai dari hulu. Inilah gambaran di mana warga sudah tidak ada lagi lahan untuk bermukim di tanah-tanah pegunungan, sehingga mereka harus tinggal di bantaran sungai. Meskipun ini sungai hulu, tapi air yang mengalir akan sampai ke hilir atau di Jakarta. Gerbang air terakhir dari puncak adalah Bendungan Katulampa.
pintu dari 13 anak sungai menuju Ciliwung. Dari sinilah peringatan dini tentang banjir kiriman dikirim melalui beberapa indikasi ketinggian debit air yang dipantau. 1 pekan terakhir, hujan yang mengguyur puncak menyebabkan ketinggian air di bendung ini fluktuatif. Status pun naik turun, mulai dari siaga 3 dengan ketinggian air 80 hingga 150 cm dan menuju ketinggian normal di bawah 80 cm. Dan juga di puncak sendiri banyaknya erosi yang terus terjadi. Air itu di saat hujan lebih cepat masuk ke sungai. Itu yang kita mengkhawatirkan, cepat datang air dari puncak ke Katulampa apabila hujan terus-menerus di kawasan puncak. Pembangunan progresif 10 tahun terakhir dinikmati kaum berduit. Bencana kini datang dari hulu hingga hilir. Ajang bergengsi Rally Dakar 2013 baru-baru ini digelar di Padang Gurun di wilayah Arica, Calama, Peru. Sesaat lagi di Top News.